Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Gloria. Saya nggak tahu nih ininya ya, tapi saya sebutkan beberapa lah ya. Ibu Novi, Bu Atmi gitu ya, Pak Ardian ya. Padahal udah ketemu semua. Si Adinda ini angkatan berapa? 40-an tadi ya. 49. Nurita, satu lagi Pak. Oh, Pak Rizky ya. Sama tim dari kami, dari Perteta IPB, ada Mas Suprianto, masih 40-an juga ini. Ada Pak Lilis, ya Mas Lilis, 40-an juga. Ada Pak Sapiandi, Saipul, sama-sama 40-an sebenarnya. Dan beberapa tim kita. Dan Pak Desrial, sekarang sebenarnya dia jadi tenaga ahli juga ya di Kementan ya. Kebetulan hari ini beliau juga berhalangan karena bersamaan agendanya dia memberikan materi di PII terkait dengan juga agriculture engineering lah ya, tapi untuk ASEAN ya. Jadi saya lihat di situ pembicaranya ada yang dari Malaysia, Thailand ya kalau nggak salah ya. Jadi beliau berhalangan untuk hadir saat ini. Mudah-mudahan nanti beliau bisa bergabung ya. Tapi terkait dengan kegiatan ini kita juga sudah sampaikan ke beliau. Selanjutnya izin Bu Gloria ya, saya juga seperti saya udah WA ke Bu Atmi ya. Ini karena jadwalnya juga bersamaan, saya mau ke luar kota juga gitu ya. Jadi jam 10 nanti saya izin ya. Tapi nanti kalau berkembang diskusinya ada Pak Suprianto ya, Pak Lili sama Pak Sapiandi. Ya, dan seharusnya kan tempat kita nggak di sini Bu, di ATP. Tapi ternyata ini juga hari Sabtu ya. Dan ternyata kata Pak Suprianto tak berruangan, makanya kita pindah ruangannya ke sini. Cuma karena beliau yang menguasai kawasan gitu ya. Kebetulan dia yang pejabatnya di sana. Kalau nanti berkenan habis ini monggo ke sana Bu, ya kan? Jadi itu sebenarnya cukup asik juga itu ATP itu karena dia di pinggir danau ya. Situ burung ya. Sebenarnya itu kawasan yang cukup enak itu gitu ya. Jadi nanti silakan saja. Tertarik bidik melon. Apalagi nanti kan datang Bu Gloria kan dari Kementan kan gitu ya. Siapa tahu Kementan mau datang sana lagi dia mentannya ya. Jadi karena ini sesuai dengan undangan kita kan ya terkait dengan pembahasan laporan gitu ya. Jadi izin Bu Gloria ya. Kami sebenarnya usulan kami akan buat istilahnya dalam 3 skema laporan ya. Laporan pendahuluan, laporan kemajuan, sama laporan akhir. Cuma outline yang disampaikan ke kami itu kan sebenarnya lebih kepada nanti laporan akhir. Tapi sekarang karena kita juga terakhir kan selesai tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya. Terakhir kita kunjungan di Jawa Barat. Udah gitu juga data-data yang dari data sekunder kan juga belum sempurna dapat ya. Jadi belum maksimal. Dan juga ada penggantian gitu ya lokasi data sekundernya. Ini mungkin prinsipnya kan dari sini sebenarnya kan bagaimana nanti kita juga mencoba mengkaji gitu ya manfaat gitu ya atau misalnya efek dari Alsintan itu terhadap produktivitas padi gitu ya. Sebenarnya saya lihat sampel yang sudah kita ambil itu sudah cukup memenuhi gitu ya, apalagi dengan menggantikan yang Sulawesi Selatan itu dengan Jawa Timur gitu ya. Artinya 3 produksi padi nasional itu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah ya kan, itu sudah kita masukkan. Mungkin Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan enggak ya, Lampung, Sumatera Utara masuk, sama kemarin kita coba karena di sini kan yang rencana Kalteng ya, karena di sana Alsintanya cukup banyak gitu ya, walaupun produksi padinya belum terlalu signifikan. Terus saya kira ini saya nggak usah bahas ya. Ini juga saya kira udah ini. Jadi prinsipnya memang yang berubah dari sini adalah Sulawesi Selatan kita ganti dengan Jawa Timur ya. Baru hal yang kita misalnya temukan di lapangan itu ya, kepemilikan Alsintan ini memang kalau dari sisi
apa namanya itu, yang ownernya gitu ya, Poktan nggak Poktan Ubja gitu kan, di stan gitu ya. Tapi memang ini makanya tadi kita udah diskusi juga, ada beberapa juga banyakan dari aspirasi gitu loh, istilah ada istilah itu sekarang. Tapi dia Ya, pemilih tetap Poktan, lewat dana aspirasi. ya enggak, itu juga mungkin yang perlu kita konfirmasi, apakah semua aspirasi itu punyanya Kementan atau juga misalnya Dinas Pertanian setempat. Itu memang murni Kementan ya. Oke ya. Ya, oke, itu berkembang di lapangan itu. Ya, saya kira kalau tujuannya kan mungkin sudah ada di awal ya di proposal kita. Mungkin saya lebih kepada luarannya nanti Ibu ya. Jadi luarannya itu kita kan ada 4 ya. Silakan selamat bergabung Pak tenaga ahli sebenarnya. Iya iya. Ya. Makasih Pak Desrial ya. Tapi tadi tidak udah announce tadi Pak. Jadi poinnya kan kita sebenarnya ada 4 luaran ini Bu ya. Yang pertama kita identifikasi data Alsintan, artinya dari Kementan ini atau anggaran 2018-2022 sama enggak data dari Kementan dengan yang kita dapatkan di lapangan, di provinsi atau kabupaten kota kan gitu ya. Baru kondisi Alsintan, ini yang kita capture juga kondisinya, apakah misalnya masih baik. Kita di lapangan itu sudah mengambil untuk yang Poktan, Gapoktan sama Ubja gitu ya. Artinya itu ada kita temukan gitu ya. Dan ekosistem bisnis ini memang ini kita dari hasil FGD dan diskusi kita lah pada saat ketemu Ubja, Poktan sama Gapoktan gitu ya. Tapi memang kita melihat belum terlalu ada sebenarnya lembaga pembiayaannya ya. Begitu juga dengan dealer dan supplier ya. Baru pengelola dan pebisnisnya ini juga kelihatannya memang belum dibuat maksimal gitu ya. Ini yang kita sebenarnya tadi sudah sempat bahas-bahas juga Bu Gloria ya. Kan yang terkait dengan tujuan yang pertama tadi, identifikasi kesesuaian antara data Kementan dengan yang kita temukan di lapangan gitu ya, baik di provinsi, kabupaten, kota. Contohnya misalnya seperti Lampung Utara, ya kan? Case ini sebenarnya kita temukan di semua Alsintan yang kita survei gitu ya. Misalnya 10-12 ya. Tapi misalnya ada tadi beberapa misalnya Lampung Tengah ya. Misalnya ini 47 saat kita ini misalnya dapatnya 29 ya. Tapi tadi memang udah berkembang diskusi. Mungkin ini selain nanti misalnya kita konfirmasi ke timnya Kementan PSP, juga akan kita konfirmasi ke dinas provinsi gitu. Nah, misalnya kita sampaikan data ini, kira-kira menurut mereka apakah memang ini memang seperti itu adanya, iya kan? Kan kalau misalnya nih contohnya misalnya Lampung Tengah, dari Kementan misalnya 47, tiba-tiba di survei 29, kemana kan gitu ya? Nah, kalau misalnya yang nambah itu bisa aja, misalnya ada dari dari aspirasi atau dari ada yang sifatnya kan sebenarnya ada juga yang kredit ya. Karena kemarin itu juga kita temukan juga Bu yang case taksi Alsintan itu. Tapi memang dinasnya nggak tahu. Tapi kalau taksi Alsintan harusnya memang nggak dimasuk. Enggak, tapi kan kadang-kadang dari dinasnya dia di counting aja sama dia gitu loh ya. Bisa. Kayak kemarin kan ada itu. Memang dia sebenarnya harvester itu ya. Cuma memang dinasnya nggak tahu. Mungkin karena dia laporkan aja pada saat kita FGD datang Poktan nggak Poktan itu muncul gitu ya. Lampung Tengah dapat 1, ada yang kredit. Oke. Jadi misalnya seperti ini juga di Bogor misalnya ya, 14 dia di Kementan. Di survei kita dapat 29 ya. Jadi misalnya juga ini di Sukoharjo, dari Kementan 10, di saat kita survei tinggal Sukoharjo ya 24. Tinggal 9 kan, kalau kita istilahnya 15 itu bedanya kan gitu ya. Itu kan bisa jadi problem juga gitu ya. Jadi ini tadi pertanyaannya, apakah misalnya ini harus kita buat sama atau apa adanya, atau misalnya kita cross check dulu dari berbagai pihak kan gitu ya. Tapi kan waktu kita dulu diskusi kan memang ini nanti pada akhirnya sama-sama kita cek kan Bu ya, baru nanti kita ke laporan finalnya kan gitu ya. Saya kira gitu. Baru ini terkait dengan misalnya kuesioner ya dari Poktan atau Ubja ya, ini yang sudah sebenarnya
Saya lihat data Sulawesi Selatan cukup besar, tapi ternyata hanya di satu kabupaten ya. Jadi kalau bisa memang ini yang terutama apa ya, yang kayak Lampung ini juga masih kecil ya. Ya kadang-kadang memang gini, bisa juga mungkin lebih ampuh ini dari Kementan sih yang ini, yang apa namanya itu, yang endorse gitu ya, yang push gitu ya teman-teman di lapangan ya. Jadi biar misalnya kalau bisa sih agak merata lah kan gitu ya. Mungkin ini sementara ya. Baru ekosistem bisnis ini sesuai yang kita pernah sampaikan kemarin. Kira-kira ini juga hampir sama lah yang kita capture gitu ya. Terkait dengan misalnya kemampuan DP, besaran subsidi bunga ya, informasi paket penawaran Alsintan ya. Misalnya gimana cara dia bankable gitu kan. Baru SDM juga, ini juga sebenarnya menjadi potret yang kita dapat di lapangan ya. Jadi sudah cukup susah juga katanya memang mencari SDM. Dan sebenarnya ini kalau kita mau sampaikan lagi tentang permasalahan operasional Alsintan itu, kenapa misalnya dia tidak jalan juga misalnya ekosistem bisnisnya. Contohnya misalnya kayak BBM. Jadi nggak diakui lagi misalnya katanya sama SPBU gitu loh ya, untuk penyediaan BBM. Akhirnya mereka kan tarifnya sama dengan tarif industri, tarif biasa gitu ya. Jadi itu mungkin juga menurut saya perlu juga itu ada semacam ya, sederhananya mungkin entah dia misalnya berupa himbauan kan gitu ya, biar Alsintan itu dimasukkan dia misalnya yang subsidi gitu loh, karena mereka katanya kalau datang ke SPBU nggak diterima juga, nggak di katanya makan misalnya bikin surat desa juga katanya dikasih cuma 3 liter kan gitu ya. Jadi itu mungkin juga perlu kita pikirkan ya. Ini memang yang sementara yang kita buat istilahnya draft skemanya, dan sesuai juga yang masukan dari Kementan ya, dari timnya Bu Gloria ya, Bu Admi. Nanti output laporan akhir ini ya kita sebenarnya kita udah di draft juga, tapi hampir sama lah ya. Ini yang mau kita sampaikan nanti, latar belakang di pendahuluan ya, tujuan output kegiatan. Tadi sebagian udah kita bahas. Baru nanti pendekatan dan metodologi evaluasi ya, kerangka pemikiran, ruang lingkup, lokasi, jenis dan sumber data, metodologi. Saya kira ini sudah tadi ya. Ini evaluasi ini mungkin seperti analisa SWOT, ini memang yang sedang kita sempurnakan juga. Dan tadi kita udah diskusi kalau bisa close laporan akhir di tanggal 18 ya, 18 Desember ini. Baru klasterisasi pemanfaatan dan wilayah Alsintan. Saya nggak tahu nih, mungkin juga kita konfirmasi ya. Dulu kalau nggak salah sempat juga waktu kami diskusi dengan Pak Dirjen sama Pak Hermanto itu, muncul juga sebenarnya kalau bisa dari klaster di provinsi itu area-area mana memang yang benar-benar masih sangat membutuhkan subsidi gitu. Kami nggak tahu apakah nanti bisa, karena waktu di FGD nggak terlalu muncul juga pembicaraan itu gitu ya. Nanti kami lihat lah gitu ya. Baru desain ekosistem bisnis Alsintan ya, dan mungkin lainnya ini hal lainnya kami temukan di lapangan gitu ya. Baru terakhir itu kesimpulan, mitigasi risiko dan rekomendasi. Nanti lampurannya, panduan kuesioner, saya kira udah ada. KAK ini mungkin lebih ke tor kita yang dulu ya, waktu kita di awal-awal ya. Baru absensi offline dan online, bahan tayang FGD. Ini yang kalau nggak salah ini Bu Gloria kan waktu dulu kita dibahas pertama, waktu kita dengan dengan online itu kan ada FGD. Itu mungkin tadi saya konfirmasi Bu Andi kan kita nggak ada lagi tuh ya, yang FGD dengan data sekunder itu berarti ya, atau FGD yang sudah dilakukan oleh yang besok kan masih ada satu oh iya oke. Berarti kita klaimnya nanti di situ ya. Iya. Artinya kita menyesuaikan aja ya Bu ya. Baru dokumentasi kegiatan. Kami kira seperti itu Bu. Yang pemaparannya memang mungkin kalau ada tambahan dari tim ya yang ke lapangan. Saya kebetulan kemarin yang koordinator yang dari Jawa Barat, Pak Suprianto yang ke Lampung, Pak Andi sama Pak Cahyo yang ke Jawa Tengah ya. Mungkin silakan kalau mau ditampakkan laporan waktu kita minimal ke lapangan lah. Siapa dulu? Mungkin Pak Suprianto dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Bu Gloria dan tim Kementan, Pak Diman dan tim juga. Jadi saya kira kalau untuk kasus Lampung ini memang, karena saya sendiri orang Liwa Bu, orang Lampung.
Jadi kasus Lampung ini memang menarik ya kalau secara real. Misalkan ada beberapa alsintan, kalau di Lampung Tengah itu kan dia demand driven ya. Sebetulnya problemnya itu begini, kalau yang mereka kalau misalnya punya alsintan mau disewakan, itu hanya problemnya perebutan kekuasaan lahan yang mau dikerjain itu aja. Jadi kalau mereka misalkan punya roda 4, terus kawasannya itu cukup gitu, itu nanti bisa membayar kasarnya sih operasional dan lain sebagainya. Tapi kalau yang roda 2 gitu-gitu ya itu kan maksudnya poktan ya biasanya. Poktan biasanya ya tidak terlalu kompetitif biasanya. Kalau melihat ininya secara kualitatifnya di lapangan ya. Tapi kita tidak bisa mengkater semuanya nanti, makanya by data. Kemudian ada juga satu contoh kasus di luar data ya, ada orang yang sudah itu nyoba kredit itu. Kemudian kreditnya kan modelnya yang bayar bunga per bulanan, kemudian nanti tiap 6 bulanan dia bayar pokoknya gitu ya. Kalau nggak salah sih pokoknya 30 sekian juta ya, masih full ya, 30x juta, saya lupa catatannya. Kemudian dia tiap bulan bayar 900.000, tapi baru berjalan 1 tahun. Ya, jadi saya bilang, kita tunggu Pak, ini datanya kan masih berjalan gitu. Tapi mereka 1 tahun ini sih udah balik gitu ya, artinya kan pertanyaan saya gini, dia bisa bayar bayar cicilannya plus dapat keuntungan kan gitu kira-kira. Nah itu nanti jadi gambaran sebetulnya bisa ekosistem tuh kalau di Lampung seperti itu. Jadi tergantung luas lahannya dan kemudian ada kisah menarik juga yang brigade Bu. Kalau brigade ini yang provinsi kan dia keliling kemana-mana, itu ada istilahnya kalau bahasanya mereka itu peluncur. Jadi bekerja sama dengan orang setempat nanti untuk menguasai lokasi yang akan dipakai untuk dijualan lah kasarnya gitu. Modelnya mereka begitu sih. Jadi lebih banyak dapat keuntungan dari model-model begitu. Kalau itu kalau Lampung ya, di luar data yang kita, karena memang tujuannya kan ke arah ekosistem bisnis. Tapi kalau dari persepsi Pemda itu macam-macam Bu curhatnya. Yang itu tadi dana aspirasi. Kalau dana aspirasi itu lebih banyak curhatnya itu kalau Lampung Tengah misalnya yang saya diskusi dengan kadisnya juga, kemudian kita ke lapangan ya memang dana aspirasi ini ya langsung ke ke istilahnya orang nyebutnya sih langsung ke kelompok tani lah gitu. Nah nanti Pemda itu hanya dilaporin datanya. Nah itu memang merusak buat pemerintah daerah, merusak ekosistem mereka. Tapi buat petani yang mungkin kalau ini kan 2 sisi ya Bu. Kalau petani asal dapat aja yang penting kan gitu. Prinsipnya gitu. Jadi kalau di kenyataan lapangan seperti itu. Nanti bagaimana kita membahasakannya ya itu nanti kita diskusikan, tapi intinya di lapangan seperti itu. Jadi kalau cari model yang menurut saya kalau yang di Lampung ya ini harus 2 pihak sih Bu. Ada pihak petaninya kita petakan istilahnya kawasan kerja, kemudian kebutuhan, baru kemudian mesinnya itu kita perlukan. Ada yang malah butuh 2 gitu, dalam artian untuk usaha gitu ya. Jadi kalau 2 itu satu ngolah satu berangkat gitu. Jadi kayak dia ngejar target tuh di satu kawasan bisa cepat. Kadang-kadang pengen serentak gitu. Itu tuh yang kalau dalam model-model bisnis brigade lebih menang karena punya mesinnya banyak. Jadi itu produk lapangan. Jadi kalau cuma punya 1 mesin, kadang-kadang dia kalah kompetisi dengan mesin yang lain. Jadi lebih kompetisi dia karena cari uang kan model. Kalau di Lampung ya saya lihat. Tapi Lampung Selatan beda landscape-nya. Pak Adi mungkin bisa cerita. Lampung Selatan memang khasnya beda. Jadi kalau Lampung ini Bu ada pendatang, ada lokal ya. Ini mungkin saya sebutkan aja langsung kondisinya. Kalau dia pendatang orang Jawa dan seterusnya itu biasanya bisnis oriented. Ya lebih begitu. Tapi kalau yang dominan di Lampung ya, suku Lampung ya mungkin dia bantuan gitu. Jadi itu ada 2 gaya yang berbeda. Kalau dari sisi sosiologis ya. Saya kira itu Pak Iman dari tambahan aja untuk insight kita di kondisi Lampung. Baik Pak Suprianto, lanjut Pak Sapriani. Mungkin Selatan, Lampung kan kemarin Andi ikut juga kayaknya, Jawa Tengah barangkali ya. Oh iya, Jawa. Ini kebetulan Pak Sapriani ini ya. Keliling dunia nih. Yang ikut 3 lokasi, ada 1 case gitu ya. Minimal yang Andi lihat lah di komparatif, Lampung. Ini komparatif, ini saya cerita. Karena ikut di 3 provinsi.
Yang pertama kita memang waktu datang ke dinas memang nggak dinas sendiri nggak ini apa namanya. Yang mana yang Lampung? Iya Lampung Tengah. Lampung Selatan, Selatan. Lampung Selatan. Kalau Lampung Tengah kooperatif. Jadi soalnya nggak kooperatif ya, soalnya kayak semacam kayak disidak dia merasa. Hah? Bukan dinas ininya. Kadis kabupatennya. Karena memang usut-usut dia mantan camat, tiba-tiba dia jadi kadis. Jadi mungkin dia nggak apa nih ke ini. Karena memang dia bilang sendiri untuk beda nasib dia. Untuk ke Alsintan ini mereka nggak ada apa untuk perawatan, nggak ada anggarannya ke situ gitu. Jadi memang di situ kurang ininya. Ya perawatannya. Perawatannya. Jadi kurang. Kemudian kalau di lapangan memang ada beberapa kita lihat pemberian Alsintan itu memang pemanfaatnya sudah baik gitu ya, walaupun dengan beberapa modifikasi alat gitu ya, misalnya dari traktor roda 4 dia buat buludan itu dia di bagian belakang Buat implementnya itu ada tambahan gitu, jadi memang termanfaatkan dengan baik. Cuma dari kita lihat ada beberapa memang nggak signifikan kalau saya lihat, karena Gapotan itu dapat satu traktor tapi dia dalam skup luasnya itu sampai 1000-an hektar gitu, 1000 berapa hektar gitu ya. Jadi kalau itu diaplikasikan nggak gitu, karena kalau di lapangan itu mereka dalam satu musim aja hanya sekitar 60 hektar bisa terini gitu, jadi perbandingannya itu jauh sekali gitu, itu kondisinya. Kemudian kalau di Jawa Tengah ya, kalau dari data memang yang waktu FGD itu kalau saya rekap gitu ya, yang ada dari berapa kabupaten ya, 36 atau berapa itu yang saya rekap hanya 22 yang hadir gitu ya, yang isian kuesionernya itu. Jadi itulah yang mungkin ada data di situ yang kosong, itu yang mau kita ambil datanya dari mana untuk memenuhi, apakah samakan dengan data yang dari Kemenkan tadi gitu. Kemudian kalau di kondisi di lapangan, mau untuk kita datang ke daerah Sragen, bantuannya itu alat Alsintannya itu mereka itu nggak sesuai dengan yang mereka harapkan juga gitu. Jadi misalnya mereka minta quick berapa gitu ya, tapi yang dikasih quick yang beda gitu. Jadi ketika aplikasikannya tidak termanfaatkan dengan tidak termanfaatkan baik gitu. Malah sampai dikasih contoh itu ada beberapa operator yang mengalami kecelakaan karena memang berbeda dengan alat sebelumnya gitu. Jadi mungkin butuh penyesuaian gitu. Jadi mereka kendalanya di situ juga. Ada beberapa yang dimodifikasi gitu ya. Termasuk roda besinya yang harus memang dilebarkan gitu. Di Jabar juga gitu ya, roda besinya harus dilebarkan gitu. Jadi memang ini mungkin ke depan mungkin jadi bahan evaluasi untuk ini para pembuat ini ya, Alsintan gitu. Jadi ada beberapa modifikasi. Jadi alat yang diberikan itu kadang-kadang memang harus dimodif gitu lah, karena kadang-kadang kan pembagian alatnya itu sama semua ya. Jadi memang ada beberapa modifikasi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kemudian ada mereka kita coba gali ini tentang kredit gitulah ya. Tentang kredit. Jadi mereka alokasikan gitu. Jadi misalnya TR2 itu hanya mampu sekali satu musim itu dia bisa ngolah cuma 10 hektar gitu ya. 10 hektar selama satu musim gitu. Jadi kalau mereka pendapatannya dalam satu musim itu dia cuma 100.000 gitu ya. Berapa 300 ya? 300 dikalikan 10 itu cuma 3 juta gitu dalam satu musim gitu. Nah, sementara kalau dia 3 juta gitu ya, kalau dibuat cicilan gitu per bulannya itu nggak cukup gitu. Jadi mereka kenapa nggak bisa sewa misalnya kredit traktor gitu, nggak cukup dari penghasilan yang tadi dapat yang 300.000 itu dikalikan 10 hektar gitu, 10 hektar yang bisa mampu mereka olah itu sekitar 3 juta gitu ya satu musim. Anggap sekitar 4 bulan gitu ya, itu nggak cukup untuk menutup ininya tadi. Jadi mereka bilang kalau bisa ada subsidi
rumah atau diperpanjang waktunya gitu. Diperpanjang waktu peminjamannya gitu. Di Jawa juga di Lampung seperti itu gitu. Jadi diperpanjang masa pinjamnya. Kalau dilihat dari masa pakai alat gitu kan, memang ada yang sampai 5 tahun, bahkan ada yang kita lihat itu masa pakainya lebih dari 5 tahun tapi termanfaatkan juga, masih bagus gitu. Tapi kalau dengan masa yang panjang ini gitu ya, dengan kredit yang lebih kecil gitu ya, angsuran yang lebih kecil, mungkin mereka akan tertutupi gitu dengan seperti ini gitu. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Iya, menarik juga sebenarnya itu yang dibilang Pak Sapriani tadi ya. Waktu kemarin kita juga FGD di Jawa Barat juga gitu, Bu. Ada malah katanya dia dapat kredit dari salah satu pabrikan atau supplier itu, dia nggak per bulan, pokoknya dia per 60 kali, 30 atau 60 kemarin ya. Tapi kapan aja mau dibayar silakan. Itu sebenarnya bagus katanya. Jadi itu saya kira temuan keinginan yang menarik juga. Jadi jangan per bulan karena kan dia nggak panen gitu ya. Tapi yang penting cicilan dia itu 30 kali. Kapan aja mau dia bayar nanti sesuai dengan dia punya pendapatan gitu ya. Nah, itu. Mungkin langsung Pak Lilis, silakan Lilis. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya memberikan tambahan dari studi kasus untuk di Jawa Tengah di Jawa Barat ya. Khususnya untuk yang Jawa Tengah terlebih dahulu. Terkait dengan pemanfaatan asing ya, jadi kita tidak hanya berbicara pada jumlahnya, kalau dipaparkan oleh Kak Iman ini ada jumlah barangnya gitu ya, tapi saya coba melihat ya, kami melihat secara aspek pemanfaatan gitu. Jadi yang kami temukan di lapangan antara kesesuaian alsin dengan kondisi lahan ini, ada beberapa daerah yang memang tidak tepat, tidak cocok, khususnya untuk beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi karakteristiknya merupakan sawah lahan dalam bisa sampai 1-2 meter, ada juga beberapa lahan sawah rawa. Tapi yang mereka peroleh adalah alsin untuk kawasan sawah kering gitu. Akhirnya tenggelam, baik untuk faktor roda 4, TR2 apalagi, combine juga, transparan juga begitu. Akhirnya banyak yang tidak termanfaatkan. Gitu. Jadi secara kuantitas jumlah besar, tapi mungkin secara pemanfaatan kualitasnya itu nilainya bisa jadi rendah karena ada beberapa kondisi yang tidak sesuai itu. Kemudian beberapa jenis petani yang kreatif begitu ya, mereka melakukan modifikasi, misalnya pada bagian roda, jadi rodanya itu mereka lepas, kemudian mereka buat sendiri, dan ini juga apalagi adalah kapabilitas dari para petani. Memang ada petani yang mereka sudah basicnya memiliki kemampuan perbengkelan ya. Jadi peralatan kemudian ongkos sederhana mereka punya, jadi mereka bisa melakukan modifikasi sesuai dengan kondisi lahan mereka. Tetapi ada juga petani yang tidak memiliki kapabilitas itu, sehingga alatnya mangkrak gitu. Dan dari beberapa FGD yang kami dapatkan masukan dari para petani adalah melakukan perbengkelan sederhana. Saat tapi perlu juga pelatihan untuk troubleshooting, ada permasalahan apa, filternya, kemudian inputnya dan sebagainya. Nah itu kalau bisa diberikan oleh Kementan hal ini khususnya, mereka akan sangat terbantu ya. Kemudian permasalahan suku cadang juga begitu, ada beberapa pabrikan traktor besar yang suku cadangnya ini relatif mahal, kemudian pengadaannya lama, karena daerah-daerah tempat itu tidak punya stok yang cukup. Nah itu penyebab masalah lagi akhirnya mangkrak. Tapi ada beberapa daerah yang kreatif juga, jadi mereka membuat produk KW-nya, ya, produk tiruannya yang cepat gitu ya, yang bisa disesuaikan dengan traktornya, akhirnya bisa dimanfaatkan kembali. Ini banyak masukan dari dua provinsi tersebut yang kami dapatkan, gitu ya. Kemudian ada juga hal yang menarik ini terkait dengan ekosistem bisnis alsintan ya. Ini terkait dengan bantuan alsin pemerintah dalam jumlah yang besar dan intensif pada daerah yang sudah melakukan rekreasi pertanian. Ini justru dampaknya malah melemahkan usaha ubja, karena ubjanya menjadi punya saingan gitu. Yang tadinya harga sewa ubja sebelum datang bantuan itu rata-rata mungkin di sekitar 1,5 ya, 1.500.600. Ketika ada ubja, ketika ada bantuan, ini kan jumlah alsin jadi bertambah banyak. Akhirnya harga sewanya turun karena kompetitornya jadi banyak. Nah dengan harga turun itu, ubja yang tadinya dia membeli secara pribadi
Alsintanya kalah harga gitu ya. Jadi secara ekonomi udah nggak masuk. Jadi dia tidak bisa bersaing dengan Alsintan yang memang sumbernya dari bantuan. Nah mungkin nanti jadi ini juga ya, yang menarik juga ya, untuk melihat persebaran daerah mekanisasi, kemudian berapa sih jumlah bantuan yang bisa diberikan agar tidak mengganggu ekosistem bisnis yang sudah ada di sana yang dilakukan oleh uja-uja secara mandiri. Kemudian ini kami juga menemukan informasi ini umumnya secara rata-rata ya, biasa sewa Alsintan yang dilakukan oleh Poktan serta uja ya. Ini struktur biayanya itu ya, kalau dia menyewakan traktornya itu 60% untuk operator ya, khusus untuk operator. Kemudian selebihnya 10% untuk servis, 23% untuk kas dan sebagainya. Ada juga beberapa uja yang memiliki skema 40-60, 40%-nya operator, 60%-nya itu untuk uang kas, kemudian BBM, servis dan sebagainya. Kemudian setelah kami telisik lebih lanjut, yang non operator ini digunakan untuk apa? Nah ini masukan juga dari mereka, jadi mereka diberikan Alsintan tapi tidak punya tempat untuk menyimpan. Nah akhirnya mereka buat untuk gudang-gudang penyimpanan atau untuk shelter, biar nggak ditaruh di tengah sawah. Ini juga kejadian juga traktor TR2 setelah digunakan nggak punya tempat, taruh aja di tengah sawah, mesinnya hilang. Jadi pas mau dipakai udah nggak ada atau rentan rusak ya dalam waktu mereka membisnisnya, sebelum sampai rumah ekonomisnya karena faktor cuaca tidak di tempat yang sesuai, akhirnya turun gitu. Nah ada juga masukan untuk mereka tidak hanya bantuan dalam bentuk sarana, tapi prasarananya juga bisa diberikan subsidi sehingga pemanfaatannya akan lebih maksimal gitu. Kemudian berikutnya ada juga dari dana sewa Alsintan itu yang masuk ke kas untuk anggota gitu. Nah ini kami telisik lagi apakah digunakan untuk menambah Alsin. Dana tersebut yang digunakan hanya sekitar tidak sampai 5% yang digunakan untuk menabung memberi Alsin baru. Selebihnya itu digunakan untuk operasional ya, jadi untuk mengganti suku cadang, filter oli. Kemudian ada lagi yang menarik untuk membantu iuran para anggotanya, misalkan untuk bayar asuransi OTP gitu. Kemudian diputar kembali untuk bantuan modal tanah bagi anggota yang lain gitu. Kemudian ada dana sosial juga yang digunakan. Jadi memang masih sedikit sekali para Poktan atau uja ini yang mereka secara sadar ingin menabung membeli Alsintan baru gitu. Mungkin ini nanti edukasi juga yang perlu kita sampaikan ke mereka ya, bagaimana sistem bisnis yang tepat agar dari hasil pendapatan sewa itu bisa disisihkan untuk menambah unit baru. Ada juga beberapa Poktan yang menambah unit baru tetapi digunakan untuk membantu proses kegiatan pertanaman. Misalkan dia membeli pompa, jadi belinya nggak traktor roda 4, nggak traktor roda 2, bukan transplanter, tapi pompanya karena memang daerahnya krisis air gitu, jadi menyedot pompanya. Kemudian berikutnya terkait dengan tur, ini kami juga menelisik tentang tur itu bagaimana di beberapa kecamatan ya, desa ya. Ternyata kasusnya di perbankan itu tidak ada instruksi dari pusat kepada KCP untuk memberikan skema kredit Alsintan. Jadi ada salah satu uja Tebas di Cianjur yang cukup besar dan maju. Mereka sudah mampu begitu untuk mengambil TR4 karena daerah garapannya luas. Tapi ketika ingin mengajukan kredit ke perbankan, KCP-nya itu tidak bisa memberikan rekomendasi atau tidak bisa memberikan kredit karena tidak ada arahan dari pusat. Jadi arahnya baru untuk bantuan permodalan ya, bibit, saprotan dan sebagainya. Tapi untuk Alsintan ini belum ada. Sehingga sampai saat ini mereka tidak bisa mengakses untuk kredit. Ya, lagi-lagi mengandalkan bantuan dan aspirasi. Nah, ini mungkin kebijakannya supaya kan lebih sinkron ya dari tingkat pusat sampai tingkat ke levelnya yang rendah ya, level desa, dalam hal ini diwakili oleh KCP. Kemudian ini berdasarkan hasil perhitungan lapang, ini rata-rata petani memperoleh pendapatan total setelah 3 sampai 5 juta itu disebutkan oleh Pak Andi. Ini hitungannya juga sudah kami buatkan di dalam skema. Kalau rata-rata di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat itu hasil panennya 7 ton per hektar. Dengan variasi harga GKP itu berkisar antara 5.000 sampai 7.200. Jadi kisarannya itu. Kalau kita pakai harga kisaran itu keuntungan petani per bulan itu sekitar 3,6 juta sampai 8 juta, nanti tergantung harga gabahnya.
Kalau dikelola secara profesional, sebenarnya mereka bisa untuk menambah TR2 tadi dengan beberapa paket kebijakan yang disediakan ya. Paket misalkan kebijakan untuk tingkat KCP, subsidi bunga, kemudian angsuran. Ini sebenarnya memungkinkan dengan umur ekonomis mungkin 5 sampai 6 tahun ya untuk mengambil kredit baru untuk menambah alsintan TR2 gitu ya. Ini ada juga petani yang memang sudah secara mandiri memiliki alsintan, tapi dengan catatan petani tersebut adalah petani juragan ya. Jadi dia memiliki hal-hal penggarapan yang cukup luas, kemudian memiliki pengolahan RMU yang distribusinya udah baik sehingga bisnisnya jadi menguntungkan. Jadi memang kalau petani itu kita bisa buat dia kolektif begitu ya, tadinya lahannya kecil-kecil kemudian dikonsolidasikan, kemudian dibuat pasca panen yang terintegrasi, sebenarnya ini menguntungkan juga karena di lapangan ada juga model petani seperti itu dengan luas garapan yang cukup, mereka bisa membeli alsintan kemudian secara berkelanjutan mengelola lahan pertanian. Kemudian berikutnya tambah dari kami ya, program bisnis alsintan mungkin cocok diterapkan pada poktan atau usia yang telah dikelola secara profesional ya, jadi memiliki garapan yang cukup luas, memiliki berkualitas, terintegrasi, artinya punya RMU juga, punya dry dan sebagainya. Kemudian punya akses perbengkelan, distribusi, sehingga memang usaha padi ini bisnis padi secara keseluruhan atau kita melihat gambaran misalnya itu bisa menjadi lebih menguntungkan. Mungkin itu tambahan dari saya Pak. Ya, makasih Pak Cahyo. Jadi nanti prinsipnya ya Bu Gloria dan tim dari Kementan, teman-teman dari tim ini akan kita kompilasi gitu ya. Memang ini belum tercapture secara maksimal di laporan pendahuluan kemajuan ya. Memang nanti laporan akhir. Dan termasuk sebenarnya ini Bu, mungkin nanti bisa kami masukkan nilainya itu ya. Saya kira itu hampir itu. Jadi alsintan itu diberikan ke masyarakat atau ke poktan atau ini harusnya memang ada semacam penjelasan tentang SOP gitu ya. Sama training operatornya gitu ya. Nah, jadi apakah misalnya nanti sifatnya misalnya mengambil misalnya dari beberapa perwakilan satu kabupaten kan gitu ya, diadakan di provinsi gitu ya. Nah, mungkin bisa aja tuh nanti misalnya direkomendasi atau masukan saat FGD gitu ya, kita paparkan nanti ya. Saya kira bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. UMKM semangat, UMKM